Banyak apa? Saya rasa lucu. Oke. Sangat tidak, sudah habis pikir ini neneknya banting-banting diri. Dia sambil lompat, dia banting dirinya, dia lompat, dia banting dirinya. Saya dalam hati sudah takut sekali itu. Saya mau lari pada saat itu, tapi saya diingatkan oleh saya punya partner dan juga saya punya komitmen pada saat itu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya Brian Kalangi, saya misionaris yang dilatih di kampus 1000 Missionary Movement di Manado, dan saya angkatan 29. Jadi ketika saya dilepaskan ke ladang penginjilan saya, yaitu di Kabupaten Riau, lebih tepatnya di Sumatera Tengah. Yang saya mau menceritakan bahwa pada saat itu hari Selasa, dan itu hari mulai sore. Hari mulai sore itu kami habis pulang dari pasar dengan saya punya partner, dan ketika kita pulang dari pasar naik motor sampai di rumah, ada kami punya lawatan. Dia datang ke rumah, tapi dia menggunakan bahasa suku Nias punya bahasa itu, dan kami tidak mengerti. Akhirnya saya dalam hati saya bilang, Tuhan, bagaimana saya dengan partner saya mau mengerti dia bilang apa. Akhirnya datang seorang anak, dan anak ini juga asli Nias. Akhirnya dia kasih tahu bahwa dia punya saudara perempuan sedang sakit pada saat itu. Akhirnya karena ketika dia sampaikan saudaranya sakit, dia gelisah sekali. Jadi kayak mungkin sangat darurat pada saat itu. Pada saat itu kami mau masak, tapi saya bilang saya punya partner, benar bagaimana kita mau pergi ke lawatan itu yang sedang sakit. Oh boleh. Akhirnya dari situ kita lepas semua barang-barang di rumah, pintu kita tidak kunci, jadi langsung tutup, langsung pergi ke kami punya lawatan itu yang sedang sakit. Dan pada saat itu sampai di rumah itu, rumah yang kakak yang sedang sakit ini, dari kejauhan saya sudah mendengar suara teriakan, dan muncul dalam hati saya rasa, Tuhan, apa yang terjadi? Saya merasa gemetar pada saat itu, karena ini sampai mengeluarkan suara yang teriakan sangat nyaring pada saat itu. Tapi sebelum kami masuk, kami berdoa. Kami berdoa, baru kami masuk. Dalam kemudian ada seorang bapak, dia berlarian dari dalam rumah, dia langsung cepat-cepat tarik kami. Dia minta tolong. Akhirnya pada saat kami masuk, mungkin kalau mau dibilang, saya baru pertama kali memang secara real melihat orang kerasukan pada saat itu. Dan pas saya terdiam, dan seketika saya lupakan yang namanya dengan Tuhan. Saya lupa dengan Tuhan. Saya sempat mau lari pada saat itu. Iya, saya mau lari, tapi saya punya partner, karena dia lebih dewasa, dia tahan saya. Nah, partner, undang Tuhan. Jadi pas kami masuk, akhirnya dia, yang saya rasa ngerinya, pas kami masuk, ini kakak ini dia melihat kami dengan wajah yang sangat, maksudnya lebih berubah, jadi kayak lebih seram begitu. Saya tidak tahu mau bikin apa pada saat itu. Akhirnya saya bilang saya punya partner bagaimana? Akhirnya saya punya partner bilang, kita coba berdoa. Kita berdoa, baca Alkitab, dan juga menyanyi. Tapi dari sisi lain saya lihat saya punya partner,
dia tetap fokus dengan Tuhan sambil untuk mendoakan, sambil menyanyikan ini kakek ini. Dan pada saat itu memang kita juga rasa takut, rasa gugup dan juga entah mau bikin apa. Akhirnya jadi saya ikut saja apa yang saya punya partner suruh, sampai akhirnya ini kakak perempuan ini dia sudah mulai diam sambil menghembuskan nafas gitu. Jadi pas kita tunggu itu, akhirnya neneknya datang. Mungkin saya rasa takut melihat neneknya, karena neneknya kurus sekali, tapi masih kuat pada saat itu. Jadi pas neneknya masuk, neneknya bawa mungkin kayak minyak begitu yang mereka percaya lah. Jadi mereka gosok di mereka punya testa itu, sama di perut, sama di belakang. Jadi saya dalam hati bilang, ini apa ini? Jadi pada saat kami masih tetap selalu masih mendoakan dia, menyanyi. Tidak tahu nenek ini dia berbicara tapi menggunakan bahasa Nias pada saat itu, dan kami tidak mengerti. Mungkin dari caranya itu sangat takut sih, karena mereka kayak memanggil arwah begitu. Akhirnya pada saat dia memanggil arwah, yang anehnya neneknya juga jadi kerasukan juga. Saya mulai panik. Saya mulai panik. Suaminya itu, jadi suaminya yang kakak ini yang kerasukan ini, dia tahan istrinya. Jadi saya punya partner tahan neneknya. Dan saya sangat tidak, sudah habis pikir ini neneknya banting-banting diri. Dia sambil lompat, dia banting dirinya, dia lompat, dia banting dirinya. Saya dalam hati sudah takut sekali itu. Saya mau lari pada saat itu, tapi saya diingatkan oleh saya punya partner, dan juga saya punya komitmen pada saat itu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi saya betul-betul menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Demi nama Tuhan, pasti Tuhan akan sembuhkan ini orang. Jadi saya yakin dan percaya pasti Tuhan bantu, mungkin sampai 3:30 dari jam 12 siang itu. 3:30 akhirnya datang mereka punya gembala, datang, makin jadi lagi, makin meriang mereka, maksudnya makin menggila pada saat itu. Akhirnya jadi ketika gembalanya datang, gembalanya mendoakan, mungkin makin kayak menjadi gitu. Tapi yang saya lihat, mungkin kuasa dari dia punya gembala sangat besar pada saat itu. Jadi seakan-akan saya merasa berarti Tuhan tidak jawab saya punya doa. Tapi saya itu sempat pikiran begitu. Tapi yang saya tetap selalu syukuri, Tuhan pasti bukakan jalan pada saat itu. Akhirnya mungkin sekitar 15 menit kakak yang sedang kerasukan ini dengan neneknya sempat berhenti. Akhirnya saya punya partner bilang ke saya, Brian, coba kita kasih terapi bungkus dengan air hangat itu, air panas. Jadi dengan air panas. Jadi pada saat kami bungkus, kami tetes minyak kayu putih itu 5 kali. Jadi dua-duanya kami bungkus. Jadi kakak perempuan dengan nenek itu. Pada saat kami, jadi saya tahan kakak perempuan, saya punya partner tahan neneknya. Pada saat itu mungkin saya rasa berat sekali ini ya, saya tahan ini. Kayak berasa ada 2 orang memang. Dia mulai berontak, mulai tidak bisa lagi, dia mau bebas pada saat itu. Tapi saya kuat, sambil saya punya partner bilang berdoa dalam hati, undang nama Tuhan. Saya lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya bilang, Tuhan berikan saya kuasa untuk menyembuhkan mereka ini.
pada saat itu. Jadi sekitar mungkin 35 menit, hari sudah mulai gelap itu. Akhirnya pada saat saya tahan kakak itu, saya bungkus dia, tiba-tiba kayak merasa badannya kakak itu kayak legah begitu, jatuh, lemas. Jadi tapi yang saya tahan itu berat sekali. Sebelumnya? Iya, nggak beda dengan sebelumnya dan sekarang pada saat itu. Berat sekali. Jadi kita kasih baring, kakak ini akhirnya dia mungkin 15 menit kemudian kita kasih gosok minyak kayu putih, tapi yang gosok suaminya, kayu putih, terus kasih minum, terus kita berdoa ulang. Akhirnya pada saat kami berdoa, dia mulai sadar, dia buka matanya, seakan-akan dia sempat bertanya, saya di mana gitu. Jadi suaminya bilang, suaminya bicara bahasa Nias, jadi seakan-akan mereka bilang, "Om, kamu masih di rumah." Jadi poin penting yang saya ambil dari saya punya kesaksian itu, jangan pernah menyerah sih, jangan pernah menyerah selagi masih ada Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan menolong di saat pun kita susah, di saat pun kita senang juga pasti Tuhan akan menolong. Dan kesan saya itu, saya sangat terharu dan juga sangat berbelas kasihan pada saat itu, karena hal apapun yang saya tidak bisa lakukan menjadi bisa dengan cara dengan Tuhan punya pertolongan pada saat itu. Jadi momen itu yang memang saya tidak bisa lupakan sih itu. Berjalan dengan Tuhan memang sangat susah, tapi sangat besar pada saat kita berjalan, sangat besar kuasa Tuhan kalau kita berjalan dengan Tuhan ya. Dan Tuhan pasti mau bantu sih itu.